Jangan sampai nyantri di pesantren yang di situ mengatakan sholat saja tidak wajib. Nanti kamu akan stres sendiri, bingung sendiri, ya, bertentangan dengan nilai-nilai tanpa ada rujukan baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dan memahami Al-Quran dengan pemahaman tanpa dasar yang jelas, tanpa pemahaman salafus soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah Materi Kesehatan Mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tips bagaimana menjaga kesehatan diri ketika anak Anda atau Anda yang mendengar ya sebagai seorang santri atau mondok di pesantren. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah carilah pesantren yang benar, yang lurus pemahamannya, yang lurus manhajnya. Jangan sampai nyantri di pesantren yang penyimpangannya sangat-sangat ketara, bahkan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam secara umum. Ya, jangan sampai nyantri di pesantren yang di situ mengatakan sholat saja tidak wajib. Nanti kamu akan stres sendiri, bingung sendiri, ya, bertentangan dengan nilai-nilai tanpa ada rujukan baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dan memahami Al-Quran dengan pemahaman tanpa dasar yang jelas, tanpa pemahaman salafus soleh. Karena nanti anak Anda akan stres karena bertentangan dengan nilai umum plus dalilnya tidak jelas. Ini membuat anak stres, kasihan sekali. Ini yang pertama. Jadi manhaj santri harus benar, karena ini akan menunjang kesehatan pola pikirnya, hatinya, jiwanya, ketenangan secara psikologis. Kemudian yang kedua adalah laksanakan prinsip-prinsip hidup sehat secara umum, seperti tidur yang cukup. Setelah Anda masuk pesantren atau anak Anda masuk pesantren, maka usahakan untuk tetap istirahat yang cukup. Meskipun pelajarannya banyak, hafalannya banyak, maka tidur harus mendapatkan porsi yang cukup, karena itu adalah hak tubuh Anda. Jangan sampai diabaikan. Ini nanti kita menzolimi tubuh kita sendiri. Tidurlah malam hari paling enggak ya sekitar mungkin 6 jam, 7 jam kalau bisa ya. Kalaupun tidak bisa, mungkin di sarutang tidurnya di siang hari. Jadi istirahat yang cukup yang membuat badan Anda bangun dalam kondisi lebih segar. Kemudian olahraga. Di pesantren pasti ada sarana olahraga, baik lapangan voli, lapangan bola, ataupun yang lain. Manfaatkan. Jangan hanya sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan materi-materi pesantren yang cukup ketat, tapi Anda lupa memanfaatkan fasilitas untuk kesehatan Anda. Anda biarkan tubuh Anda sibuk dengan pelajaran, dengan kurikulum, Anda lupa untuk berolahraga. Ya. Olahraga akan membuat Anda menjadi segar, jiwanya juga sejuk kembali, fresh kembali, pikirannya segar kembali. Anda akan keluar hormon endorfin atau hormon endorfin, hormon yang akan membuat rasa senang, yang akan menghilangkan berbagai macam keluhan-keluhan yang ada dalam tubuh Anda, termasuk kejenuhan Anda. Kemudian yang ketiga, minumlah air yang cukup. Ini ketika Anda nyantri atau anak Anda nyantri, maka banyak sekali materi-materi yang harus dihafalkan. Tentu saja setiap hari harus menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis. Maka ini akan membuat kerongkongan menjadi lebih cepat kering, ya, lebih membutuhkan asupan cairan yang cukup. Maka minumlah ketika Anda sedang menghafal Al-Quran misalnya, atau menghafalkan hadis-hadis, atau menghafalkan pelajaran-pelajaran, maka bawalah selalu minuman air putih, siapkan di depan meja Anda, di depan Anda, ya, sambil Anda membawa buku untuk dihafal, Anda minum. Jangan sampai kering kerongkongan, terus-menerus Anda paksakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat, terus berbicara, karena ini akan menjadi peradangan di sini, dan ini membuat Anda nanti sakit, jatuh sakit. Jadi cukupi kebutuhan minuman, ya. Di sela-sela Anda menghafal, di sela-sela Anda belajar, minum. Di samping secara umum Anda harus cukup asupan cairan, ya, paling enggak minimal Anda harus menghitung berat badan Anda kali 30 cc. Misalnya beratnya 40 kilo, maka kalikan 30 menjadi 1200 atau 6 gelas per hari, ya. Tapi Anda jangan lupa di sela-sela Anda menghafal, Anda harus minum ketika khususnya terasa kerongkongan Anda kering. Kemudian teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah usahakan menjaga kebersihan tempat, ya, tempat tidur, tempat makan dan sebagainya. Lingkungan Anda jaga kebersihan, dan itu adalah tanggung jawab Anda semuanya, bukan hanya dari para musyrif atau musyrifah
atau guru atau bapak asrama, tapi Anda bertanggung jawab. Anda bisa membuat jadwal secara bergantian tentang membersihkan area di sekitar Anda. Kemudian teman-teman sekalian, di samping itu makan makanan yang bergizi. Makanya dari awal biasanya para ustadz-ustadzah, para pengelola sudah membuat jadwal menu sehari-hari. Tetapi Anda kalau mengabaikan menu-menu yang terjadi di situ, ada sayuran, ada buah, Anda tinggalkan, maka ini buat Anda tidak sehat. Maka makanlah makanan yang bergizi, berserat, ya, berprotein. Walaupun tempe itu proteinnya bagus sekali, tinggi sekali, Anda harus makan walaupun mungkin tidak suka. Karena ini untuk kecukupan nutrisi Anda. Kemudian teman-teman sekalian, hindari berganti-ganti pakaian dengan teman-teman Anda. Ini sangat tidak sehat ya. Seringkali anak-anak pesantren itu, mereka itu gantian baju, jubah. Ya, ini adalah pola atau perilaku yang tidak sehat. Ini hindari, walaupun Anda nembung ya. Saya pinjam bajunya, oh silahkan. Ini sudah bagus, apalagi tidak nembung ya juga tidak bagus. Tapi dari sisi kesehatan, ijal-ijal pakaian yang sudah dipakai, gantian pakaian yang dipakai temannya, kemudian belum dicuci, belum disetrika, Anda pakai juga, maka ini menjadi tidak sehat ya. Oleh karena itu banyak terjadi orang-orang atau anak-anak yang mondok itu terjadi penyakit kulit, apakah itu panu atau skabies atau gudik. Ini salah satunya adalah karena perilaku kurang sehat. Maka hindarilah, insya Allah Anda akan menjadi santri yang sehat. Ketika ada salah satu atau dua orang yang terkena skabies atau gudikan atau penyakit kulit, maka segera berobat. Anda bisa lapor ke petugas kesehatan di situ atau ustadznya untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga tidak menularkan ke teman-teman Anda. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu Anda harus apalagi mengelola pakaian Anda ya secara maksimal agar tetap terjaga kebersihannya. Bukan hanya tidak boleh bergonta-ganti pakaian dengan teman, Anda juga pakaiannya harus terjaga kebersihannya, harus dicuci, jangan sampai berhari-hari Anda pakai berkeringat, kemudian dikeringkan Anda pakai lagi. Ini sangat-sangat berisiko terjadi dampak bagi kulit Anda, menjadi penyakit kulit, gatal-gatal, panunan atau jamur khususnya. Teman-teman, itulah tips beberapa cara untuk menjadikan Anda sehat selama Anda berada atau anak Anda atau saudara Anda di pondok pesantren. Semoga bermanfaat. Cendrawasih berupa buah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.